Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Yulianto, tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal saya melalui video ini yang berjudul Peningkatkan Produksi Susu Sapi Perah di Peternakan melalui pemberian katuk IBP3 sebagai aditif pakan. Dengan nama Jurnal Ilmu Pernak Pertanian Indonesia atau JPII yang dibuat tahun Desember 2013. Volume dan halaman, volume 18, halaman 140 sampai 143. Penulis Aki Supriyadi, Hedri Latif, Yudi, dan Asep Yayan Rahyana. Latar belakang penulisan jurnal tersebut ialah kondisi geografis ekonomi kesuburan tanah di Indonesia cocok untuk pengembangan agrobisnis persusunan. Di samping itu, produksi susu dalam negeri masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Padahal pola konsumsi susu secara nasional mengalami kenaikan 1,6% setiap tahun, seiring dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Saat ini produk dalam negeri baru bisa memenuhi tidak lebih dari 30% dari permintaan pasar nasional. Sedang sisanya gimana? Sisanya 70% berasal dari impor. Terobosan teknologi mestinya dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Sehingga Institut Pertanian Bogor atau IBP sejak 1993 sampai sekarang telah mengembangkan penelitian daun katuk. Penelitian panjang itu akhirnya mampu menjawab akhirnya berbagai hal yang tentang khasiat daun katuk, keberadaan senyawa aktif, mekanisme kerja, kemungkinan efek samping, dan pemisahan senyawa aktif daun katuk termasuk berbagai proses produksi sebagai bahan baku obat aditif pakan. Bahan katuk tersebut sebagai bahan aditif pakan untuk meningkatkan produksi susu sapi perah. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi daun katuk depolarisasi sebagai aditif pakan yang bermanfaat untuk meningkatkan produksi susu sapi perah di kondisi peternakan rakyat. Metode penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan 16 ekor sapi perah bangsa Friesian Holstein atau FH yang dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 ekor sapi, 1 kelompok kontrol, dan 3 kelompok perlakuan, yaitu katuk IBP3 P100, P150, dan P200. Kelompok sapi P100 diberi katuk senyawa 100 gram per hari dan seterusnya, yaitu 150 gram per hari dan 200 gram per hari. Perlakuan dilakukan pada 10 hari sebelum kelahiran sampai 2 bulan periode laktasi. Katuk IBP menunjukkan respon positif pada peningkatan produksi susu secara nyata pada semua dosis pemberian dibandingkan dengan kelompok kontrol, dengan persentase peningkatan secara berurutan adalah 3,5, 40, dan 34%. Kemungkinan hal ini karena senyawa aktif nonpolar dalam katuk IBP3 memainkan peran penting dalam aktif hormonal dan metabolik di kelenjar ambing. Itu metode penelitian. Kemudian penelitian dilakukan di lokasi Koperasi Peternak Bandung Selatan, Pangalengan, Jawa Barat. Setelah melakukan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa produk katuk IBP dengan takaran dosis diberikan per hari berurutan pada setiap kelompok sebanyak 100 gram pada P100, 150 gram pada P200, dan 200 gram pada perlakuan 200 pada sapi perah kurang lebih 10 hari menjelang kelahiran sampai kurang lebih selama 2 bulan. Gimana hasilnya? Hasilnya menunjukkan respon yang baik pada parameter produksi susu tabel 2. Respon positif terlihat pada peningkatan produksi susu. Produksi susu mulai bulan pertama laktasi maupun bulan kedua laktasi menunjukkan rataan produksi susu harian yang meningkat nyata. Sama seperti ini teman-teman, seperti rancu pada perlakuan P100, P150, dan P200.
Dibandingkan dengan nilai produksi susu harian per ekor sapi pada kelompok kontrol, peningkatan produksi secara nyata juga terlihat pada nilai rataan total produksi susu per ekor sapi selama 2 bulan laktasi maupun pada nilai total volume susu selama 2 bulan laktasi pada periode penelitian ini, yaitu secara berurutan 1116, 1156, dan 1110 liter bila dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya mampu memproduksi susu seberat 826 liter. Persentase peningkatan tersebut terjadi pada kelompok dengan dosis katok IBP3 sebesar 150 gram pada P150, diikuti dengan 100 gram pada pelakon 100 dan dosis 200 gram pada pelakon 200, yaitu secara berurutan sebesar 40, 35, dan 34 daripada nilai produksi susu pada kelompok kontrol. Jadi kelompok kontrol itu mempunyai pengaruh yang sangat nyata. Jadi kesimpulannya, inovasi teknologi katuk IBP3 sebagai adiptif pakan dan ternak sapi perah di lokasi peternakan, ya di kondisi lapangan tadi, mampu memberikan respon positif pada peningkatan produksi susu. Peningkatan produksi susu terlihat secara nyata hampir pada semua tingkatan dosis, yaitu 100, 150, dan 200 gram secara berurutan pada 35, 40, dan 34% dibandingkan dengan kelompok kontrol secara berurutan. Persentase peningkatan tersebut dan respon positif tersebut terjadi karena mekanisme kerja secara langsung maupun tidak langsung dari kelompok senyawa adiktif yang bersifat nonpolar pada daun katuk yang diberikan maupun peningkatan aksi hormonal maupun aksi metaboliknya dalam tingkatan seluler. Ya, kesimpulannya dapat dilihat pada video ini. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.